Halo guys, dengan channel Mr. Trade-in di sini kita masuk lagi untuk update market ya. Di akhir pekan hari ini di hari Jumat tanggal 16 Juni teman-teman. Langsung aja kita coba cek hari ini untuk penutupan indeks kita. So far terjadi koreksi teman-teman, melemah 0,23% di level 6.699 ya. So far saya lihat secara teknikal tadi masih berhasil bertahan di atas support. Nanti kita akan coba lihat sedikit. Kita akan coba lihat untuk banking dulu ya. Hari ini saya lihat tadi banking sewaktu closingan sedikit ada tarikan teman-teman. Untuk Bank BCA hari ini terlihat netral 9.050. Tadi sebenarnya sempat koreksi ya, namun akhirnya sewaktu closingan ditarik ke atas teman-teman. Untuk Bank Mandiri hari ini juga ditarik ke atas nih, menguat 0,49% di 5.150. Untuk Bank BNI mengalami koreksi 0,82% di 9.025. Sedangkan untuk Bank BRI hari ini juga kembali ditarik dengan posisi menguat 0,45% di 5.550. Hari ini yang cukup menarik tadi ada PTBA teman-teman. Seperti yang kita tahu ya, untuk kemarin PTBA sudah melaksanakan RUPS yang dimana mereka akhirnya membagikan dividen dengan 100% dari laba bersih mereka teman-teman, yang senilai 1,2 triliun rupiah ya. Kalau dihitung itu yieldnya kurang lebih di 30%, jadi cukup sangat besar yang membuat hari ini PTBA tadi suatu opening market langsung diangkat ke harga 4.000 ya teman-teman. Oke, itu sementara untuk sekilas untuk emitennya. Sekarang kita coba cek juga untuk secara sektoral. Hari ini yang cukup menguat secara sektoral dari sektor teknologi teman-teman di sini. Dengan emitennya tadi saya coba cek MTech ya. MTech hari ini cukup menguat, yang membuat secara sektornya bisa terpantau hijau nih teman-teman. Sedangkan yang lain cenderung koreksi, namun terlihat tipis-tipis aja. Lalu untuk rupiah kita pantau juga. Untuk hari ini rupiah kembali sedikit melemah di 14.950-an teman-teman. Kemudian kita langsung coba cek aja ke teknikal ya. Seperti biasa saya akan bahas dari time frame weekly teman-teman, karena hari ini adalah closingan dari candle 1 mingguan. Nah, secara weekly di sini kita coba lihat ya. So far saya lihat dia masih dalam proses untuk menguji ke area resist teman-teman. Ini merupakan percobaan pertama ya secara weekly di sini. Menguji ke resist, namun kelihatannya masih terreject ya untuk minggu ini. So far garis eksponensial moving average di sini berfungsi sebagai resisten ya teman-teman. Dia menyentuh ke garis yang hitam ini, garis EMA 13, namun kemudian kembali terreject secara weekly-nya nih di sini. Jadi kita masih butuh konfirmasi untuk indeks ya secara weekly. Mungkin saya rasa masih butuh 1 minggu lagi teman-teman untuk konsolidasi ya, sekaligus untuk melihat apakah market kita bisa berhasil bertahan di atas supportnya nih. Jadi secara weekly so far masih terreject dan kita masih butuh konfirmasi untuk minggu depan teman-teman dari candle-nya. Kemudian secara daily kita coba lihat juga. Hari ini secara daily tadi sempat menguji kembali ke area support kurang lebih di 6.670-an teman-teman di sini. Namun bagusnya, menariknya secara closingan sedikit tertarik ke atas ya. Jadi membuat so far masih berhasil bertahan nih di atas support teman-teman, dan juga berpotensi seperti yang saya bahas juga di video kemarin ya. Ini ada potensi IHSG kita untuk reversal dengan pattern yaitu inverted head and shoulder teman-teman. Namun dengan syarat indeks kita harus berhasil bertahan di atas support kurang lebih di 6.660-an nih. Dan juga harus berhasil breakout minimal ke atas
6.660-an ya sebagai resistance ini, jadi harus di breakout untuk mengkonfirmasi pattern tersebut dan melanjutkan untuk penguatan, teman-teman. Oke, itu sementara untuk update market. Namun untuk minggu depan, kalau saya rasa potensinya masih akan cenderung sideways ya untuk konsolidasi sementara, membuat base support. Nanti ketika momentumnya udah mulai kembali untuk penguatan, saya rasa peluangnya untuk probabilitas market kita bisa kembali menguat. Untuk sekarang kalau saya bagi ke dalam persentase, teman-teman, mungkin 60% ya untuk market kita bisa kembali menguat nih. Ya, kita doakan yang terbaik untuk market kita. Semoga saja di market minggu depan dan juga selanjutnya market juga cukup bagus dan akhirnya membuat indeks kita bisa kembali untuk lanjut menguat. Oke, jadi so far seperti itu ya untuk review di market hari ini. Dan sekarang kita langsung lanjut aja untuk masuk ke dalam rekomendasi saham teman-teman untuk minggu ini. Namun sebelum itu kita akan review sedikit ya dari yang rekomendasi kita dari minggu lalu, di hari Jumat lalu, teman-teman. Kita akan coba bahas sedikit. Yang kemarin kita bahas ada Adaro ya. Di sini saya udah tandain yang dengan garis biru, teman-teman. Kemarin kita sempat bahas dari sini. Di hari Jumat lalu, Adaro kemarin masih di 2000, kurang lebih 2100-an ya. Dan minggu ini terlihat kembali meningkat sampai dengan 2300-an. So far udah meningkat hampir 7%, teman-teman. Jadi ini salah satu rekomendasi yang minggu lalu dan terlihat cukup berhasil ya untuk peningkatan harganya nih di Adaro. Oke, itu yang pertama. Kita review sedikit aja. Yang kedua, dengan PTBA, teman-teman, di sini minggu lalu saya sempat mention ya untuk PTBA masih di sekitaran 3.300, teman-teman. Karena seperti yang saya bilang, momentum untuk dividennya ini cukup terbilang jumbo ya. Jadi nggak heran untuk PTBA terakhir meningkat mau 20%, teman-teman. Jadi ini juga salah satu rekomendasi yang cukup work ya, cukup berhasil dan masih bisa untuk coba dipantau ya buat teman-teman yang mungkin mau coba untuk spekulasi dari dividen itu sendiri. Namun perlu diperhatikan untuk PTBA, saya rasa nanti ketika dividen udah dibagikan nanti akan langsung dibanting, teman-teman. Jadi perlu waspada ya untuk PTBA ini. Oke, itu review yang kedua yang kemarin. Kemudian yang ketiga, kemarin kita ada bahas juga untuk RMKE. Nah, untuk RMKE kemarin terakhir kita bahas masih di sekitaran 800. Kemudian kan saya bilang mungkin ada momentum untuk minimal kembali mengetes ke area resist ya di 920, dan terlihat di hari Senin, Selasa, Rabunya ini sempat menguji, teman-teman. Jadi kita bisa kategorikan sebagai rekomendasi yang cukup berhasil nih untuk untuk RMKE, walaupun terlihat di hari Jumat ini langsung kembali dibuang ya, mengalami tekanan yang cukup signifikan juga nih untuk RMKE. Namun so far udah cukup kena untuk area yang kita rekomendasikan kemarin, jadi so far kita bisa hitung untuk berhasil, teman-teman. Nah, untuk Bovin di sini terakhir juga dengan candle breakout yang kemarin di sini ya, kurang lebih di areanya. Namun so far ini untuk Bovin dia belum pullback, teman-teman. Dia di minggu ini langsung kembali menguat ya dan membentuk di sini, saya bisa bilang membentuk base support, teman-teman. Dan untuk Bovin terakhir udah mencapai all time high, teman-teman, di 1535 ya. Namun untuk Bovin ini saya rasa masih bisa dipantau. Jadi saya akan masukkan ke dalam rekomendasi saham untuk minggu ini untuk Bovin ya. Di mana Bovin di sini sekarang dalam proses untuk membuat base support yang baru, kurang lebih di sini di 1460, teman-teman, untuk base supportnya.
bisa dipantau untuk teman-teman yang mau coba untuk spekulasi ya. Mungkin untuk Bovin masih bisa untuk potensi lanjut penguatan ya setelah kemarin, setelah kita lihat untuk Bovin ini ternyata dia udah mencapai harga all time high-nya ya teman-teman. Jadi masih ada peluang untuk kembali meningkat nih, untuk menguat. Jadi untuk Bovin masih saya masukkan ke dalam rekomendasi saham dalam minggu ini teman-teman. Oke, itu yang pertama untuk rekomendasi minggu ini. Kemudian untuk yang kedua, untuk minggu ini kita akan berikan rekomendasi dari emiten MBMA teman-teman. Di sini emiten yang kemarin baru listing ya di tanggal 18 April. Namun di sini saya lihat terakhir setelah dia terjadi koreksi, teman-teman di sini terjadi koreksi sedikit konsolidasi, namun dia berhasil bertahan di atas support teman-teman di sini. Dan kemarin itu dia berhasil breakout lagi dari resistnya so far di kisaran 800. Jadi saya rasa masih ada peluang nih untuk MBMA nih. Kita bisa spekulasikan teman-teman. Mungkin dekat-dekat di supportnya itu. Sekarang area resistnya kita bisa jadikan sebagai area support ya. Di kisaran 800 sampai dengan 795 teman-teman di sini. Jadi ketika dekat-dekat area support, mungkin yang mau coba untuk spekulasi masih bisa ya. Nah, di sini. Namun, kalau misalkan dia ternyata jebol dan kembali lagi ke bawah 780, teman-teman, bisa di-cut dulu nih. Lalu untuk resistnya so far bisa menguji ke sekitaran 845, teman-teman, untuk MBMA-nya. Oke, jadi so far so good untuk MBMA. Di sini saya lihat ada potensi dia kembali bisa menguat setelah nih breakout dari resist pendeknya di harga 800, teman-teman. Jadi untuk hari ini kita akan tandain ya untuk rekomendasi kita di sini untuk MBMA ya. Dan nanti kita akan bahas untuk reviewnya di minggu depan, teman-teman. Oke, itu yang kedua untuk rekomendasi sahamnya. Sekarang yang ketiga untuk emiten Smartfren ya. Smartfren di sini dengan dari sektor infrastruktur telekomunikasi, teman-teman. Nah, untuk Fren di sini terlihat hari ini cukup mengalami buangan ya. Tadi kayaknya sewaktu closingnya nih sempat ada tekanan cukup tinggi nih, terlihat dari volumenya. Namun untuk Fren ini kenapa saya rekomendasikan, karena saya bilang udah cukup low risk, teman-teman. Di sini untuk Smartfren mungkin yang untuk main pendek bisa coba untuk spekulasi dekat-dekat di 60, teman-teman, sampai dengan 59 ya. Ada area support di sini. Namun untuk yang swing mungkin bisa coba pantau sampai dengan area di 55, teman-teman. Di area kurang lebih yang saya gambarkan di kotak hijau ini ya. Ini merupakan area yang teman-teman bisa jadikan sebagai area spekulasi entry. Karena saya rasa untuk Fren ini nanti ketika momentumnya memang udah kembali ya untuk telekomunikasi, saya rasa bisa kembali menguat, bahkan bisa menguji sampai ke 70, teman-teman. Bahkan bisa ke 75 juga ya. So, untuk yang mau coba untuk Smartfren masih bisa. Nah, udah dekat area support di 59 sampai dengan 55 nih. Bisa coba untuk dispekulasi, teman-teman. Jadi itu ya untuk yang ketiga rekomendasinya, dan kita akan tandain untuk minggu ini. Nah, di sini teman-teman. Oke, next yang terakhir hari ini untuk rekomendasi sahamnya ada Bank Jago, teman-teman, di sini dengan Arto. Nah, untuk Arto ini kemarin saya sempat bahas ya di video untuk terkait dengan bank digital ya, teman-teman. Untuk Arto ini terkait kemarin kita udah bahas
Arto ini dia mengalami reversal trend dalam jangka pendek. Dia membentuk inverted head and shoulder di sini ya, dan terakhir udah berhasil di breakout juga. Dan sekarang kita masih menunggu untuk pullback-nya nih, mungkin dekat-dekat di 2700-an sampai dengan 2500-an teman-teman. Ini bisa dijadikan area untuk spekulasi di Bank Jago ya teman-teman, untuk Arto nih. Jadi nanti ketika mungkin Arto mengalami pullback sampai ke 2700 sebagai trendline, di sini kan ada trendline ya yang saya gambarkan kemarin. Ada trendline, mungkin nanti akan bisa menguji pullback-nya sampai ke trendline ini teman-teman. Di sini bisa dijadikan spekulasi ya, sampai dengan di kisaran 2500. Ini juga sebagai area trendline yang mungkin saya jadikan sebagai area pullback-nya. Dekat-dekat area tersebut, buat kalian yang mau coba spekulasi, saya rasa masih bisa, masih ada potensi untuk bisa kembali menguat lagi nih untuk Bank Jago teman-teman. Namun apabila Bank Jago ternyata langsung langsung turun ya, langsung break ke bawah lagi nih, saran saya bisa dibuang dulu karena potensi jadi malah kembali untuk koreksi nih kalau misalkan dia jebol dan masuk lagi ke bawah trend lainnya teman-teman. Oke, jadi itu ya untuk 4 rekomendasi saham kita minggu ini. Yang pertama tadi masih ada Buffett yang minggu lalu sama dalam proses untuk pullback, jadi bisa dipantau. Lalu untuk MBMA terakhir di sini terakhir dia berhasil breakout di hari Kamis kemarin teman. Jadi saya rasa masih cukup menarik dan bisa dipantau. Untuk trend ini udah cukup low risk untuk emitennya, saya rasa bisa dispekulasi dekat-dekat di area support di 55 sampai dengan 60 teman-teman. Kemudian untuk Arto, untuk Bank Jago di sini masih dengan proses pullback-nya nih, menguji ke pullback. Jadi bisa dispekulasi untuk teman-teman yang mau coba untuk spekulasi ya di emiten Bank Jago ini. Oke, itu ya untuk kurang lebih untuk 4 rekomendasi saham kita minggu ini. Dan nanti di minggu depan kembali saya akan review untuk emiten-emiten yang masuk dalam rekomendasi saham kita minggu ini teman. Oke, kurang lebih seperti itu untuk hari ini dan juga pembahasan kita di ESG Daily hari Jumat tanggal 16 Juni 2023. Dan thank you untuk atensi teman-teman di video kali ini. Jangan lupa juga untuk lakukan kembali analisa ulang untuk setiap rekomendasi maupun analisa yang saya berikan ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share kepada teman kalian. Dan kita akan berjumpa lagi di video hari Senin untuk update market seperti biasa teman-teman. Oke, happy weekend dan akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trading.